Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Bu. wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Minta tolong kepada Mbak Indah untuk dipimpin doanya teman-temannya. Bisa Mbak Indah? Baik, Bu. Teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih Mbak Indah udah memimpin doa bersama teman-temannya hari ini. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, nanti presensi akan Ibu share di grup WhatsApp ya anak-anak. Dan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk mandi pagi ya anak-anak agar kita tetap segar walaupun di rumah aja dalam mengikuti pembelajaran. Oke? Hari Iya, ini Bu. kita akan belajar tentang tema 2 yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1 yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran kedua. Muatan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu ada PJOK, PPKN, dan juga bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, agar kita semangat, yuk kita bernyanyi terlebih dahulu. Di sini Ibu ada video lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Ya, Bu. Ibu putar ya. Oke. Kedengeran kan? Dengar, Bu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, udah ya anak-anak. Itu tadi yang Ibu putar lagu apa? Siapa yang tahu? Lagu Garuda Pancasila. Pinter sekali. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi yaitu tentang makhluk hidup. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan materi bahasa Indonesia terlebih dahulu ya, yaitu tentang pengertian dongeng. Dongeng ialah sebuah cerita atau khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya mempunyai sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng yaitu cerita yang dikarang dan dibuat atau diceritakan kembali secara berulang-ulang oleh orang-orang. Cerita itu bisa dibuat karena terinspirasi dari suatu peristiwa dan juga suatu warisan dari nenek moyang yang kita dapatkan secara turun-temurun. Yang selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis dongeng. Yang pertama ada mit, adalah dongeng yang bercerita tentang suatu kehidupan makhluk hidup, makhluk halus, yaitu setan, jin, ataupun dewa-dewi. Contohnya yaitu dongeng Dewi Sri. Yang kedua ada legenda, yaitu cerita di tengah masyarakat yang berhubungan dengan suatu keadaan atau suatu terjadinya peristiwa. Seperti contohnya Malin Kundang, legenda Danau Toba, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu fabel, dongeng yang berisi tentang cerita yang tokohnya adalah binatang. Contohnya yaitu seperti cerita Si Kancil. Yang keempat adalah hikayat, adalah sebuah dongeng yang berkisah tentang suatu kehebatan maupun kepahlawanan seseorang. Contohnya yaitu hikayat Si Miskin dan hikayat Sri Rama. Yang kelima yaitu dongeng orang pendir, yaitu jenis dongeng yang sifatnya jenaka atau lucu yang
biasanya berisi tentang cerita-cerita konyol. Contohnya yaitu dongeng Abu Nawas. Yang selanjutnya, ini Ibu ada cerita dongeng tentang kelinci dan kura-kura. Anak-anak bisa membacanya ya, atau nanti Ibu bisa share bacaannya ini pada grup WhatsApp. Ya. Nah, siapa yang tahu di atas termasuk dalam dongeng apa? Kalau cerita kancil dan kura-kura? Fabel. Bisa menjawab? Fabel, Bu. Benar, benar sekali Mbak Vira. Di atas ini adalah contoh dongeng fabel. Nah, selanjutnya selain tentang hewan dan juga tentang dongeng, di sini juga ada materi tentang tumbuhan dan hewan sebagai manfaat atau banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu sebagai sumber pangan. Yang kedua sebagai bahan sandang atau pakaian. Yang ketiga sebagai peralatan rumah tangga. Dan yang keempat sebagai produk kesehatan. Di bawah ini ada contoh gambar atau contoh manfaat makhluk hidup bagi kehidupan manusia. Gambar pertama ini ada contohnya sebagai tumbuhan sebagai bahan obat-obatan. Yang kedua, ada contoh kayu atau tumbuhan sebagai bahan bangunan. Yang ketiga, ada contoh gambar sebagai bahan makanan. Yang keempat, ada contoh tumbuhan kapas yang diolah bisa menjadi pakaian yang kita gunakan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah materi tentang cara berterima kasih terhadap makhluk hidup. Apa itu terima kasih? Terima kasih adalah dua kata, satu makna. Terima kasih berarti kita mendapatkan sesuatu yang bernilai baik bagi kita sebagai ungkapan rasa syukur kita atau telah diberi sesuatu terhadap orang yang kita berikan. Bisa juga sebagai rasa syukur atas apa yang kita berikan terhadap orang lain. Yang selanjutnya adalah cara berterima kasih terhadap makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Yang pertama, cara berterima kasih kepada tumbuhan adalah menjaga kelestarian hewan dengan tidak memburu hewan yang sudah langka. Yang kedua adalah menjaga hutan dengan tidak melakukan buang sampah sembarangan. Yang ketiga, tidak membakar lahan untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, menyiram tanaman yang ada di halaman rumah. Dan yang kelima, memberi pupuk pada tanaman. Yang kedua adalah cara berterima kasih kepada hewan. Yang pertama, memberinya makan dan minum jika memiliki hewan di rumah. Yang kedua, menyayanginya dan menjaganya. Yang ketiga, tidak menyakiti hewan-hewan. Dan yang keempat, tidak membunuh hewan dan tidak mengganggu hewan yang tidak bersalah. Selanjutnya adalah manfaat berterima kasih kepada makhluk hidup. Yang pertama adalah membuat tubuh lebih sehat. Yang kedua, memperkuat hubungan dengan sesama makhluk hidup. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, meningkatkan harga diri. Yang kelima, membuat hidup terasa lebih ringan dan tentram. Yang keenam adalah membuat orang lebih merasa dihargai. Dan yang terakhir juga membuat hati kita dan orang lain terasa lebih senang. Nah, selain itu, makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri yang lain, yaitu salah satunya bergerak. Apa sih itu gerak? Pengertian gerak adalah berpindahnya benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Makhluk hidup gerak dipengaruhi oleh rangsangan atau impuls. Pada manusia dan hewan, gerak bisa berupa berjalan, melompat, dan juga berlari. Gerakan ini disebabkan pula adanya struktur otot dan rangka yang ada di dalam tubuh kita ya anak-anak. Yang selanjutnya, salah satu contoh gerak itu bisa juga ada yang namanya gerak non-lokomotor. Apa sih itu gerak non-lokomotor? Gerak non-lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. Artinya bagian tubuh tertentu melakukan gerakan, tetapi posisi tubuh tetap berada di tempatnya. Contoh gerakan non-lokomotor adalah memutar, menggeleng,
membungkuk, dan juga mengayun. Nah, selanjutnya beberapa contoh gerakan kombinasi lokomotor, non-lokomotor, dan juga manipulatif, diantaranya squat jump, yaitu gerakan membungkuk. Yang kedua, menangkap bola seperti kiper. Yang ketiga, menendang bola. Yang keempat, juling bola. Dan yang kelima adalah berlari zigzag. Siapa yang di sini udah pernah melakukan salah satu gerakan yang Ibu tadi sebutkan? Siapa anak-anak? Saya, Bu. Mbak Dewi. Mbak Dewi udah melakukan gerakan apa? Gerakan berlari atau apa? Yang tadi Bu sebutkan? Berlari. Berlari. Berlari Ya. zigzag. Berarti tandanya Mbak Dewi telah melakukan salah satu gerakan non-lokomotor. Nah, ini ya anak-anak contoh-contoh gerakan kombinasi non-lokomotor dalam permainan bola. Nih contohnya ya anak-anak, bisa dilihat di layar. Nah, setelah itu cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf dalam penyampaian. Jangan lupa nanti presensi akan Ibu kirim di grup WhatsApp ya. Dan juga jangan lupa tetap jaga kesehatan agar kita lekas bertemu kembali. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Terima kasih, anak-anak. Bu. Sama-sama. Nah. Dadah.